Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mengembangkan Topik atau Fokus Masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya sendiri, Arvita Adenuryensani sebagai pemateri pertama, kemudian rekan saya, Putrunada sebagai pemateri kedua, dan Umu Lutfiatur Rohmah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk materi pertama. Penelitian tindakan kelas sendiri merupakan penelitian aplikatif untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Masalah yang dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas adalah masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran nyata di kelas dan dapat dilakukan tindakan oleh pendidik untuk memecahkannya. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau suatu keadaan yang tidak memuaskan pikiran dan perasaan yang mendorong orang dalam hal ini untuk mencari suatu solusi. Masalah dalam pendidikan adalah harapan tentang kondisi pembelajaran yang berkualitas. Saya akan mengambil contoh dari inspirasi dari sosok beliau. Siapa beliau? Ya, tentu saja beliau adalah Isaac Newton. Bagi Isaac Newton, menurutnya, seorang pendidik tentu tidak akan menemukan suatu masalah ketika dia tidak pernah merefleksikan kembali apa yang selama ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Refleksi di sini merupakan merenung atau memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan. Jadi, dari suatu refleksi, pendidik seolah-olah melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri, yaitu apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran, bagaimana hasilnya, bagaimana respon suatu siswa, mengapa terjadi hal tersebut, dan lain sebagainya. Dalam hal penelitian, dimungkinkan semua masalah secara prioritas dipilih fokus masalah yang akan dicarikan tindakan atau solusinya. Dan fokus masalah adalah masalah mendasar dalam jangkauan peneliti yang diduga menjadi penyebab utama munculnya masalah lain. Misalnya, keaktifan siswa, ketelitian siswa, daya ingat, penggunaan media, atau penguasaan konsep. Mengutip pendapat dari Eliot pada tahun 1991 dan Bagor pada tahun 1992, Sagor maksudnya. Di sini, Mills mengemukakan ada 4 kriteria fokus masalah yang dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah fokus masalah harus mengenai belajar dan pembelajaran. Kemudian, harus berada di wilayah tugas dan fungsi guru. Yang ketiga, harus menarik untuk diteliti. Dan yang terakhir adalah merupakan suatu yang akan ditingkatkan. Kemudian memunculkan masalah. Masalah-masalah yang dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas yaitu masalah-masalah teknis yang ditemukan oleh pendidik dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam proses pembelajaran dengan syarat antara lain yang pertama adalah masalah harus berasal dari dalam kelas, kedua harus dilandasi dengan data autentik, yang ketiga tidak terlalu sempit, yang keempat ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui tindakan dalam kelas, dan yang terakhir, merupakan masalah yang penting untuk segera dilakukan tindakan. Selanjutnya, materi mengenai mengidentifikasi masalah akan dibawakan oleh Mbak Putrunada. Dipersilahkan.
Untuk yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Langkah awal yang penting bagi pendidik untuk memecahkan masalah adalah mengenali masalah secara cermat dan teliti agar ditemukan masalah nyata dalam pembelajaran. Mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran merupakan mentabulasi secara rinci setiap masalah yang ada ketika pembelajaran. Salah satu pendekatan dalam menguraikan suatu masalah adalah dengan melakukan 4 hal, yaitu melakukan evaluasi, pengamatan terhadap proses, meninjau proses dan hasil pembelajaran dari segi teori, dan yang terakhir itu merasakan. Melakukan evaluasi sendiri yaitu membandingkan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses itu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sikap dan keterampilan para siswa. Guru sebaiknya mengamati setiap saat. Beberapa sikap yang diamati yaitu semangat belajar, antusiasme belajar, kecepatan mengerjakan tugas, gaya belajar, tingkat ketertarikan terhadap mata pelajaran, kesulitan belajarnya, dan lainnya. Dalam meninjau proses dan hasil pembelajaran dari segi teori ini dapat dilakukan dengan membaca referensi atau diskusi lalu bandingkan dengan praktik pembelajaran sehari-hari. Apakah sudah sesuai teori atau belum? Misal, dalam kurikulum nasional digunakan prinsip pembelajaran study center. Kemudian, guru membaca teori mengenai hal tersebut dan bandingkan dengan praktik pembelajarannya. Apabila terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik, maka disitulah ada peluang untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk yang terakhir, merasakan. Masalah itu dapat timbul dari aspek psikologis, misalnya rasa senang, rasa aman, rasa nyaman, dan lain-lain. Maka untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan merasakannya. Kemudian masalah dalam penelitian tindakan kelas haruslah memenuhi beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, masalah PTK harus mencerminkan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh guru dalam kaitan dengan praktik pembelajaran di kelas. Yang kedua, masalah PTK bukan merupakan suatu dugaan atau anggapan, akan tetapi didasarkan atas fakta atau kenyataan. Yang ketiga, masalah PTK harus dibatasi dan dirumuskan secara spesifik agar dapat memberikan arah penelitian yang jelas dan tidak membingungkan peneliti. Yang keempat, masalah penelitian harus relevan dengan bidang keahlian dan minat peneliti serta ada kemampuan untuk melaksanakannya. Yang kelima, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Yang keenam, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apakah hal ini terjadi? Guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan, timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi tersebut, dan berkolaborasi dengan dosen, widyaswara atau pengawas untuk melaksanakan PTK tersebut. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Mbak Umu Lutfiatur Rohmah, dipersilakan. Ya, selanjutnya mengembangkan topik atau fokus masalah dalam penelitian tindakan kelas yang terakhir yaitu menganalisis masalah. Menganalisis masalah ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik masalah, di mana karakteristik masalah ini dapat disimpulkan kemungkinan sebab dari munculnya masalah-masalah yang ada. Analisis masalah dilakukan melalui klarifikasi kecenderungan masalah yang ada ditinjau dari segala perspektif. Perspektif umum yang biasa digunakan yaitu mengenai metode, materi, dan media pembelajaran. Alasan dalam menentukan topik atau fokus permasalahan seharusnya mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pentingnya masalah. Jadi, berkaitan mengenai apakah informasi yang diperoleh merupakan isu atau masalah yang penting bagi proses pembelajaran seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu relevansi. Apakah masalah itu terlalu luas?
Kemudian, apa sih dampak penyelesaian masalah terhadap mayoritas siswa? Kemudian ketiga yaitu minat guru. Jadi berkaitan dengan apakah isu atau masalah yang muncul itu merupakan sesuatu yang diminati oleh seorang guru. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu kelayakan. Di sini berkaitan dengan apakah topik itu dapat diteliti. Kemudian, apakah seorang guru dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut? Nah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai mengembangkan topik atau fokus masalah dalam penelitian tindakan kelas. Silahkan dipahami baik-baik. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.